Seminar ini selain diikuti secara live di lokasi acara juga digelar via Zoom yang pesertanya juga dari Fakultas Hukum Universitas Kadiri bersama keynote speaker yakni Saldi Isra. Para peserta seminar nasional menyimak pengetahuan mengenai Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia serta peran Mahkamah Konstitusi di masyarakat dan negara. Bapak Ibu sekalian, tadi dengan panjang lebar Profesor Guntur Hamzah menjelaskan Mahkamah Konstitusi itu dikatakan sebagai melindungi hak asasi manusia, melindungi ada 3 fungsi penafsir konstitusi yang paling akhir, dan dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi selalu berupaya sepanjang ada permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi, kalau ada orang mendalilkan dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma undang-undang, maka kemudian Mahkamah Konstitusi akan menilai konstitusionalitas norma undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi itu. Jadi Mahkamah Konstitusi nggak bisa juga menjemput bola. Jadi kalau orang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi tidak bisa menilai konstitusionalitas sebuah norma. Tapi kalau sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi pun tidak boleh mengelak untuk tidak menilai norma yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Seminar yang begitu luar biasa ini dipandu oleh moderator hebat yakni Saiful Firdaus selaku Pusat Studi dan Demokrasi Fakultas Hukum Uniska Kediri. Dan tak ketinggalan dengan pemateri yang luar biasa yakni Daniel Yusmik Panjastakifuk yang merupakan Hakim Konstitusi Republik Indonesia dan Mofadli selaku Guru Besar HTN Universitas Brawijaya. Tentang penyusunan DPT hari ini dan tentu pemilu-pemilu sebelumnya, penyusunan DPT masih menjadi PR besar oleh penyelenggara pemilu. Bagaimana memastikan dan memvalidkan DPT ini menjadi salah satu data yang betul-betul valid, karena ini sangat menentukan bagaimana pemilihan hak pemilu warga negara dan seterusnya. Itu semua menjadi hal-hal yang menjadi pemantik, menjadi alasan kenapa kami memilih pemenuhan hak politik warga negara dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Untuk itu pertama saya akan berikan waktu untuk Yang Mulia Dr. Daniel Yusmik Panjastakifuk untuk ketentuan seminar hari ini. Materi seminar yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Republik Indonesia meliputi kewenangan MK dan kewajiban Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Beliau juga mengatakan bahwa menjemput bola bukan merupakan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi, selama tidak ada permohonan, tidak ada putusan. Nah, kemudian terkait yang terakhir, terkait dengan grafik dari amar putusan, ini ada PUU, ada SKLN, ada PHPU, kemudian ada PHP Kada. Nah, dari 5 kewenangan MK, 4 kewenangan dan 1 kewajiban itu ada 2 yang tidak pernah diputuskan, dan itu tadi juga Prof. Saldi sudah mengatakan maupun Prof. Guntur bahwa MK itu tidak boleh menyambut bola. Jadi selama tidak ada permohonan maka MK tidak mungkin akan memutuskan. Namun demikian sebenarnya hukum acara itu sudah disiapkan oleh MK. Hukum acara tentang impeachment atau pemaksulan sudah ada. Hukum acara tentang pembubaran partai politik juga sudah ada. Sekalipun sampai sekarang tidak pernah bersidang karena belum pernah ada yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Dan selanjutnya dilanjutkan materi oleh Fadli dengan materi mengenai pemenuhan hak politik warga negara dalam pemilihan umum dan pilihan kepala daerah. Coba bisa tanya kepada hakim-hakim MK ini, Bapak Ibu, kepada beliau-beliau yang mulia ini, memutuskan itu pakai apa? Rasio? Iya.
Tapi coba, apakah semata-mata rasio? Tidak Bapak Ibu, saya yakin tuh ditimbang dengan hati nuraninya. Yang mulia, kira-kira begitu. Saya dibimbing Prof. Bagir Manan, itu promotor saya. Beliau mengatakan, Fadli, ternyata memutuskan itu harus, maaf ya, menyingkirkan perasaannya. Itu sulit Bapak Ibu. Untuk apa? Muncul hati nurani. Dengan pertanyaan hati nurani itu, maka unta tadi yang ditanya, yang sampaikan oleh beliau tadi, bisa menjawab gitu. Di akhir seminar juga terdapat sesi tanya jawab untuk para peserta seminar yang ada pada ruangan. Di sini, para mahasiswa dan tamu undangannya hadir dapat berperan aktif untuk bertanya jawab mengenai materi yang telah didapat. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada para pemateri yang telah mengisi seminar nasional. Untuk penandatanganan kerjasama nanti akan ada implementasi. Nah, implementasinya itu hari ini juga sudah kita lakukan seminar nasional. Selain itu juga nanti akan ada kayak pengadilan yang digunakan untuk pengadilan jarak jauh ya. Kemudian kita juga magang antar mahasiswa, kemudian beberapa kerjasama yang lainnya akan segera kita rintis ya. Dan selanjutnya terdapat sesi penyerahan buku karya Daniel Yusmik Pancastakifik dan buku karya Guntur Hamzah. Harapan kedepannya kerjasama antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat berlangsung kelanjutan kedepannya. Bersama mahasiswa, wujudkan visi misi bangsa. Nah, kampus ini saya sudah lama mendengar, hanya memang baru kesempatan kali ini hadir. Karena itu saya sangat bergembira dengan penyambutan yang baik, ya, yang sangat ramah dari Pak Rektor dan seluruh jajaran rektorat termasuk dekan. Dan juga tadi pujian yang bagus dari mahasiswa ya, itu sangat baik. Tadi Pak Sekjen minta supaya rekamannya itu, karena MK ini dengan adanya penandatangan MOU hari ini tentu akan ada kegiatan-kegiatan lanjutan dengan Uniska. Uniska Excellence and Quality. Ya, untuk Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri, saya berharap ya proses-proses akreditasi untuk program studinya selalu terus berkembang dan memenuhi standar unggul ya sebagai program studi, dan saya yakin itu bisa dilakukan ya kalau semua jajarannya bisa bekerja kompak dan bersatu untuk memajukan Fakultas Hukum Universitas Kadiri ini. Bagi Mahkamah Konstitusi tentu akan mensupport ya, mendukung kerja-kerja, bahkan nanti kegiatan-kegiatan program-program kerjasama itu senantiasa bisa kita lakukan, kerjakan bersama. Uniska Excellent in Quality. Dengan adanya MOU ini diharapkan kiprah dan sayap Uniska Kediri khususnya jurusan ilmu hukum akan semakin menunjukkan eksistensinya dan juga mencetak insan hukum yang siap berkompetisi di dunia kerja. Sehingga kedepannya kerjasama ini dapat berjalan dengan baik. Saya Devi Ade, mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.